Ya, pemirsa, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021 yang telah disetujui menjadi undang-undang pada pertengahan tahun lalu juga memuat sejumlah asumsi makroekonomi pada tahun ini. Apa saja parameter asumsi makro tersebut? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa asumsi makro yang sudah dipatok oleh pemerintah. Dari sisi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, kemudian nilai tukar rupiah Rp14.600 per dolar Amerika, kemudian suku bunga dari surat berharga negara dengan tenor di bawah 10 tahun sebesar 7,29%. Adapun laju inflasi dipatok sekitar 3%. Sementara harga minyak mentah dengan kisaran $45 per barrel. Sementara lifting minyak bumi 705.000 barrel per hari. Adapun dari lifting gas bumi, lifting gas bumi sebanyak 1,007 juta barrel. Ya, dengan proyeksi asumsi makroekonomi di tahun ini, pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat, yakni tingkat pengangguran terbuka di kisaran 7,7 hingga 9,1%. Kemudian tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 hingga 9,7%, dan angka ketimpangan atau Gini ratio di kisaran 0,377 hingga 0,379. Ya, kemudian indeks pembangunan manusia juga ditargetkan tahun ini sebesar 72,78 hingga 72,95 serta target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di kisaran 102 hingga 104. Ya, dari asumsi makro dalam APBN 2021 kita beralih ke proyeksi pendapatan dan belanja negara di tahun ini, di mana kedua indikator tersebut diproyeksikan mengalami peningkatan. Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, ini adalah beberapa target dari APBN di tahun 2021 ini, di mana dari sisi pendapatan negara sebanyak 1.743,6 triliun rupiah, sementara target belanja negaranya 2.750 triliun rupiah. Dan target dari sisi pendapatan pajak adalah 1.229,58 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak di tahun ini akan dipengaruhi oleh keberlanjutan ekonomi di tengah penanganan pandemi COVID-19. Dan meski penerimaan pajak tahun lalu masih tercatat mengalami shortfall, namun Sri Mulyani menegaskan belum akan mengubah target pendapatan negara tahun ini dari sektor pajak. Ya, sementara dari target penerimaan negara di tahun ini, kemudian apa saja sektor yang menjadi fokus alokasi anggaran strategis di tahun 2021 ini, kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Dan kita lihat ini adalah 3 besar alokasi anggaran kebijakan strategis di tahun 2021. Yang pertama ada sektor pendidikan sebesar 505 triliun rupiah. Kemudian ada sektor kesehatan 169 triliun rupiah dan perlindungan sosial 408 triliun rupiah. Itu dia 3 besar alokasi yang menjadi fokus dari pemerintah: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ya, selain dialokasikan untuk 3 sektor ini, alokasi anggaran strategis APBN tahun ini juga dianggarkan untuk sektor infrastruktur sebanyak 417 triliun rupiah. Kemudian ketahanan pangan 99 triliun, pariwisata 14,2 triliun, dan teknologi informasi serta komunikasi sebanyak 26 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan realisasi anggaran pemulihan nasional atau PEN di tahun 2021 ini? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, ini adalah anggaran dari PEN atau pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Yang pertama, ini adalah total anggarannya sebanyak 699,43 triliun dengan realisasinya per 17 Maret mencapai 76,59 triliun rupiah. Itu dia terkait dengan anggaran PEN, dan kita tahu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa penyaluran didominasi untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan untuk UMKM. Sri Mulyani menegaskan, sesuai dengan peruntukannya, anggaran PEN tetap ditujukan untuk menjaga momen pemulihan ekonomi.
Dan tentunya juga kita berharap dana PEN bisa disalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia ke arah yang positif di masa pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Dan diharapkan bisa menjadi stimulus bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, pemirsa, demikian informasi menarik terkait dengan dana PEN, kemudian bagaimana penanganan COVID-19, dan di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan informasi mengenai ID Extend.